warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dalam program Gudang Ilmu bersama saya, Aina Syafika. Hari ini kita masih berbicara seputar broadcasting, tetapi kita akan berfokus untuk membahas lebih mendalam lagi tentang salah satu talent yang ada pada broadcasting, yaitu editor video. Editor video juga termasuk ke dalam kategori profesi, karena membutuhkan wawasan, keterampilan, atau keahlian yang kompleks bagi pemangkunya. Nah, agar kamu lebih mengerti mengenai pekerjaan seorang editor video, ayo simak penjelasan berikut ini. Editing dalam produksi video adalah proses ketika seorang editor merangkai sekaligus menyusun potongan adegan film dan juga tahapan menambahkan efek, musik, transisi, serta narasi agar menjadi satu kesatuan yang utuh, bermakna, dramatis, dan terasa hidup sesuai dengan naskah sehingga mendorong emosi penonton. Potongan-potongan film tersebut diperoleh dari hasil kegiatan pengambilan gambar yang telah dilakukan oleh kameramen. Dalam pengambilan gambar tersebut, seorang kameramen harus menggunakan clipboard yang berfungsi untuk memberikan tanda ataupun nama adegan yang akan diambil. Clipboard memiliki peran yang penting dalam editing, karena tanpa adanya clipboard, maka editor akan kesulitan untuk menyusun semua rangkaian gambar yang telah diambil. Clipboard terbagi menjadi 3 kolom utama yang meliputi kolom pertama untuk judul film, kolom kedua untuk penomoran shoot agar mengetahui shoot berapa yang diambil, dan kolom ketiga untuk penomoran tag untuk mengetahui pengambilan berapa dari shoot tersebut. Berikut peran dan tanggung jawab editor. Yang pertama, pada praproduksi, seorang editor bertanggung jawab untuk merencanakan sistem kerja yang akan diterapkan pada proses pembuatan acara. Kemudian, menganalisa atau memahami skenario serta memberikan masukan kepada sutradara dalam suatu gaya pengemasan paket yang akan dibuat. Selanjutnya, pada tahap produksi, seorang editor berperan untuk mengingatkan sutradara apabila shoot yang diambil terlewatkan atau memberikan saran kepada sutradara untuk membuat shoot tambahan jika materi yang telah ada dinilai masih kurang, dan kemudian membuat laporan timecode pada proses syuting. Dan yang terakhir, pada tahap pasca produksi. Dalam tahap ini, peranan seorang editor sangat penting dalam penyusunan gambar sehingga menjadi satu kesatuan cerita yang utuh dan sesuai dengan cerita yang diinginkan. Adapun jenis editing dalam dunia broadcasting, yang pertama, editing offline. Setelah proses syuting selesai, para penulis naskah mencatat kembali semua hasil syuting berdasarkan catatan timecode yang berupa digit frame, yaitu detik, menit, dan jam yang muncul dalam gambar setiap shoot. Berdasarkan catatan tersebut, sutradara akan membuat editing kasar yang disebut dengan editing offline. Setelah proses ini selesai, maka pembuat naskah yang telah dilengkapi dengan timecode atau uraian narasi dan bagian-bagian yang lainnya perlu diisi dengan ilustrasi musik. Selanjutnya, editing online. Berdasarkan naskah editing yang telah didapatkan, editor akan mengedit hasil syuting asli. Sambungan tiap-tiap hasil shot dan adegan dibuat tepat berdasarkan catatan timecode dalam naskah editing, dan juga sound yang asli dimasukkan dengan level seimbang dan sempurna. Kemudian, mixing atau pencampuran gambar dengan suara. Setelah editing online siap, maka proses selanjutnya adalah mixing, yaitu seluruh narasi dan ilustrasi musik yang telah direkam dimasukkan ke dalam pita hasil editing, yang kemudian sesuai petunjuk dan ketentuan yang telah ditulis dalam naskah editing antara keseimbangan sound effect, narasi, suara asli, dan musik harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu dan terdengar cukup jelas. Setelah proses ini selesai, maka dapat dikatakan bahwa bagian terpenting dalam sebuah post-production telah selesai dilakukan. Adapun tahap-tahap editing. Yang pertama, preview screening. Pada tahap ini, editor telah menerima keseluruhan bahan mentah atau materi syuting berupa kaset yang kemudian ditonton bersama rekan satu tim agar editor mengenali semua bahan baku yang didapat dari hasil kerja satu tim di dalam proses produksi. Yang kedua, capture, yaitu editor melakukan pemindahan gambar atau transfer video hasil rekaman yang masih berbentuk pita kaset ke dalam komputer
sehingga menjadi bentuk digital dalam format video untuk dimasukkan ke dalam tahap proses penyuntingan gambar atau editing. Yang ketiga, logging, yaitu editor melihat catatan atau menyesuaikan shoot berdasarkan catatan timecode agar dapat memudahkan seorang editor untuk memilah dan memilih shoot yang menurut laporan timecode baik dan sesuai dengan kebutuhan skenario. Yang keempat, assembling, yaitu editor mulai menyusun dan menyambung setiap shoot berdasarkan urutan scene pada skenario tanpa adanya transisi. Yang kelima, raw cut, yaitu editor memotong dan membuang adegan-adegan yang tidak dipakai dan merangkumnya menjadi suatu alur cerita, lalu memilih shoot yang dianggap sudah mewakili skenario. Dan yang terakhir adalah fine cut and trimming, di mana editor mulai melakukan pemotongan dan penghalusan gambar yang sudah tersusun baik. Dalam tahap ini, editor juga memberikan efek-efek atau transisi sebagai penyambungan atau perpindahan shoot pada scene. Tujuannya adalah agar alur cerita tersusun dengan baik dengan insert shoot yang tepat. Adapun beberapa proses mastering, yaitu tahap penyempurnaan editing. Yang pertama, color grading, yaitu mengkoresi warna agar didapat persamaan warna dengan cara memakai video effect. Yang kedua, titling, yaitu tahap pemberian title. Yang ketiga, audio mixing, yaitu menyatukan dan menyelaraskan suara sekaligus memberikan tambahan seperti musik instrumen, musik ilustrasi, atau sound effect yang dapat mendukung penceritaan. Yang keempat, yaitu release master. Pada tahap ini, proses editing telah selesai dilakukan, lalu hasil akhir diekspor ke dalam bentuk movie, kemudian diubah ke dalam bentuk DVD maupun VCD. Keterampilan yang diperlukan oleh seorang editor video yang pertama, mampu untuk memberi perhatian terhadap hal-hal yang detail. Kedua, memiliki kreativitas dan minat yang tinggi pada bidang film dan video. Ketiga, kesabaran dan konsentrasi yang tinggi. Keempat, kemampuan mendengar dan menerjemahkan arahan yang telah diberikan oleh tim. Kelima, memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi. Keenam, manajemen waktu yang baik. Ketujuh, kemampuan bekerja di bawah tekanan dan deadline. Dan yang terakhir yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik. Ada beberapa alasan di balik pentingnya editing video yang dilakukan oleh seorang editor. Yang pertama, untuk mendapatkan alur yang sempurna. Yang kedua, membuat efek transisi terlihat lebih mulus dan elegan. Dan yang ketiga, membangkitkan emosi dengan penyuntingan suara. Berikut beberapa tips membangun dramatisasi video melalui proses editing. Yang pertama, menentukan sudut angle. Ada banyak pilihan angle yang bisa disajikan, salah satunya dengan memperlihatkan ekspresi dari adegan tersebut sehingga lebih membangkitkan sisi emosional dan dramatisasi penonton. Yang kedua, memberikan warna untuk membangun atmosfer dalam suatu adegan. Fungsi dari pewarnaan ini sendiri adalah untuk membangkitkan suatu emosi yang spesifik atau membangun atmosfer dalam suatu adegan. Yang ketiga, menambahkan musik yang bertujuan untuk membuat para penonton lain lebih mudah mengingat suatu adegan yang ada di dalamnya serta dapat meningkatkan emosi tersendiri dalam suatu film. Yang keempat, berani mengambil keputusan demi kesempurnaan. Terkadang, proses produksi tidak selalu sempurna, oleh sebab itu, proses editing bisa menjadi salah satu cara untuk menyempurnakannya. Nah, untuk itulah keputusan seorang editor sangat penting dalam rangka membangkitkan emosi sekaligus unsur dramatisasi dalam sebuah film atau video. Yang terakhir adalah, editlah dengan sepenuh hati. Perasaan editor memiliki peranan untuk memperkuat narasi dari suatu video. Berdasarkan penjelasan tentang pekerjaan seorang editor, maka tahap editing merupakan tahap yang sangat penting dalam proses menentukan kesuksesan sebuah karya video maupun film. Nah, teman-teman semua, demikianlah penjelasan mengenai pekerjaan dari seorang editor video. Baiklah, sekarang kita telah berada di penghujung acara. Saya Aina Syafika dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.